Hari Sabtu 18 Februari 2022 pukul 10.30 menit, saya berada di kawasan Percandian Muaro Jambi, yang mana candi ini, komplek percandian ini luas areanya lebih dari 300 hektar, 394 hektar kira-kira, yang menempati 10 dusun. Dan candi ini, komplek percandian ini berasal dari abad ke-7 sampai abad ke-12 kira-kira. Nah, komplek percandian ini terletak tidak jauh dari Sungai Batanghari, di mana peradaban di zaman itu memang harus atau lazim dekat dengan sungai, karena sungai itu yang digunakan sebagai alat transportasi di zaman itu. Candi di daerah ini memang sudah banyak yang runtuh karena bahannya tidak terbuat dari batu andesit seperti candi-candi di Jawa Tengah dan Jogja, tetapi terbuat dari batu bata. Nah, batu bata ini seperti ini. Ini ukurannya besar, lebih besar dari batu bata zaman sekarang. Dan luar biasanya batu bata ini masih bertahan, padahal umurnya udah, kalau abad 7 berarti kan awal tahun 800-an gitu ya, sampai sekarang ternyata batu bata ini masih tahan. Artinya luar biasa. Dan kawasan percandian ini dulu merupakan pusat peradaban, dan menurut cerita dan juga bukti artefak yang ada, daerah ini merupakan pusat peradaban kerajaan zaman Sriwijaya, dan corak agamanya adalah Hindu dan Buddha, sehingga terjadi percampuran keyakinan di zaman itu antara Hindu dan Buddha, dan terbukti dengan artefak-artefak yang ada. Candi yang lain masih luas, masih banyak sekali, tetapi masih dalam tahap renovasi sehingga tidak boleh dikunjungi secara langsung. Tadi kami mencoba untuk masuk ke kompleks percandian yang lain dalam kawasan yang 394 hektar itu, tapi tidak boleh sampai jauh karena masih dalam tahap renovasi. Nah, setelah selesai nanti baru diperbolehkan untuk dimasuki. Kawasan ini merupakan tanah datar, dataran rendah yang berada di seputaran atau di dekat Sungai Batanghari, sungai besar yang berada di Provinsi Jambi hingga sekarang. Dan oleh karena itu daerahnya memang sangat bagus untuk mengembangkan pusat peradaban. Nah, saya ini mengelilingi kawasan percandian di sini, dan kawasan ini kalau sekarang merupakan semacam pesantren ya, pondok pesantren, karena tempat orang belajar agama Hindu dan Buddha. Dan di zaman itu disebutnya sebagai pasraman. Pasraman itulah yang membuat kata kemudian menjadi asrama, sehingga tempat mengajarkan agama Hindu dan Buddha itu masih disebut pasraman, dan muridnya namanya cantri. Sedangkan kalau pesantren itu muridnya bernama santri. Demikian dulu informasi dari seputaran kawasan percandian Muaro Jambi, dan pada waktu lain nanti kita kunjungi lagi, mudah-mudahan setelah renovasi selesai.